Selamat datang di Mana Recaps. Ini adalah spoiler, harap waspada dan jaga diri. Terima kasih kepada para subscriber channel ini. Ceritanya dimulai dengan langit yang penuh badai dan sambaran petir raksasa, yang ternyata adalah serangan dari seorang pria hingga menyebabkan tanah terbelah. Suara badai tiba-tiba menghilang dan kita diperkenalkan dengan Raja Tinju, sebuah gelar yang diberikan kepada pria yang menaklukkan Jong-u hanya dengan tinjunya. Dia lebih dikenal dengan gelar itu dibandingkan nama aslinya, Dan Wuang. Dia sedang menatap seorang pria dengan tatapan mata yang tampak kesal, dan tiba-tiba dia merasakan sakit tajam di bagian perutnya. Dia meraba ke bawah dan menyadari ada luka. Dia mengatakan bahwa dirinya telah diserang oleh kelompok misterius. Dia sudah mengalahkan semua anggota mereka, kecuali dua orang terakhir yang kini sedang berdiri di atas tebing yang menatap ke arahnya. Ia mengomentari bahwa mereka terlihat sangat terampil, sambil bertanya-tanya dari mana asal mereka. Bersiap mengakhiri semuanya, ia menendang salah satu dari mereka ke arah dua lainnya. Saat pria itu melayang ke arah mereka, dia meminta bantuan pada iblis pedang. Tapi saudara kita ini justru terlalu brutal dalam menanggapi permintaan itu, karena dia langsung membelah tubuhnya jadi dua bagian. Kedua potongan tubuh itu jatuh ke tanah. Wuang berkata bahwa pria itu melakukannya tanpa ragu sedikit pun, yang berarti dia sudah terbiasa bertarung secara kotor. Dia melihat sebuah tag lencana bertuliskan kata darah. Wuang langsung mengenalinya. Berdasarkan betapa kejamnya dia, Wuang kini tahu siapa kedua orang itu. Mereka berasal dari faksi iblis. Iblis pedang melompat turun, mengatakan bahwa dia terkesan karena Wuang bisa bertahan selama ini, dan bahwa dia memang pantas mendapat gelarnya. Wuang menyuruhnya diam, karena dia akan membunuhnya hanya dalam 10 serangan. Wuang mulai membuka kuda-kudanya. Iblis pedang menghunus pedangnya sambil menyebut Wuang sombong, lalu menyerangnya dengan tebasan berwarna ungu. Ia berkata mereka akan lihat seberapa lama kesombongan itu bertahan. Serangan pertama meledak, tapi Wuang menyelinap dari bawahnya. Dia mengisi tangan kanannya dengan energi, lalu menutup jarak dan dalam sekejap memukul dada iblis pedang secara langsung. Iblis pedang terkejut, menjatuhkan pedangnya dan mulai memuntahkan darah. Wuang berkata, itu satu, dan langsung melanjutkan dengan serangan kedua. Dia menghujani lawannya hingga serangan ke-6, tapi dia merasa ada yang aneh karena semua pukulannya tidak mengenai titik vital. Kini sudah 9 pukulan, dan dia berkata seolah-olah ada sesuatu yang menahan dirinya. Terlihat ada garis ungu samar di lengan Wuang. Orang satunya lagi yang melakukannya, tapi Wuang tidak tahu kapan itu terjadi. Saat dia terdistraksi sesaat, iblis pedang mengambil pedangnya dan menusuk dada Wuang dengan keras. Wuang mulai batuk darah sambil mencengkeram pedang tersebut. Iblis pedang berkata bahwa kekuasaan Raja Tinju berakhir di sini, namun ekspresinya berubah kaget saat benang aura ungu itu diputuskan dengan kekuatan brutal. Wuang mengertakkan giginya, menarik kembali tinjunya, dan melayangkannya langsung ke arah iblis pedang. Sebuah ledakan besar terjadi. Saat debu mulai mengendap, iblis pedang hanya mengalami luka gores di pipinya. Dia tertawa lega dan berkata bahwa Wuang memang petarung yang luar biasa, karena dia hanya meleset akibat kehilangan terlalu banyak darah. Padahal jika kena, serangannya pasti sudah menghapus pria itu dari dunia. Boneka marionet berkata bahwa itu tadi bisa saja berakhir dengan sangat berbahaya. Iblis pedang mulai menyentil kepala Wuang sambil berkata kalau dia mau mati, jangan di situ. Tapi tiba-tiba dia kena pukulan uppercut mendadak dari Wuang. Dia mengira Wuang sudah mati, tapi Wuang berkata, itu tetap baru 10 serangan. Marionet tertawa, sementara iblis pedang tampak malu. Wuang mengatakan bahwa kekuatannya mulai habis, dan sepertinya ini akhir baginya. Namun, ia sedikit menyesal karena tidak bisa memukulnya sekali lagi. Dia berharap sempat melakukannya. Kini, dia telah tewas di tangan faksi iblis. Tiba-tiba, kita melihat sambaran petir biru raksasa menyambar halaman sebuah bangunan. Kita dibawa ke rumah perlindungan di Gunung Jua. Seorang wanita berdiri di samping tempat tidur dan berkata bahwa itu sangat menakutkan. Wuang perlahan membuka matanya. Dia terlihat bingung, sementara si wanita bertanya apakah dia baik-baik saja. Wuang bertanya-tanya di mana dia berada dan terkejut karena ternyata dia dirawat. Dia duduk di tempat tidur dan menyadari bahwa tubuhnya sama sekali tidak terluka. Si wanita bertanya apakah dia ingin minum air dan Wuang menjawab iya, tapi dia penasaran kenapa wanita itu memanggilnya Tuan Muda Pertama. Saat dia menyeruput air, dia melihat ke cermin di dekat tempat tidur dan sama sekali tidak mengenali wajah yang dia lihat. Dia langsung menyemburkan air seperti air mancur dan mencoba melepas wajahnya dan mengira itu topeng. Tapi setelah diperhatikan, tidak ada garis sambungan di lehernya, jadi itu bukan topeng. Saat Wuang terus memeriksa wajahnya, gadis itu melihatnya bertingkah aneh dan berkata akan memanggil tabib. Dia bahkan menampar dirinya sendiri, lalu mengulanginya sekali lagi. Saat gadis itu meninggalkan ruangan, dia bergumam bahwa Wuang benar-benar aneh hari ini. Kembali di kamar, Wuang berkata bahwa ini tidak mungkin ulah faksi iblis, karena mereka biasanya hanya menguasai Yonghu saja. Tapi dia bertanya-tanya wajah siapa yang sedang dia kenakan sekarang. Dia berkata bahwa dia harus bangkit dan mencari tahu. Dia perlahan berdiri, tetapi untuk melangkah 2 langkah saja sulit. Dia berkata tubuhnya terasa sangat buruk, seperti habis latihan kaki yang ekstrim. Dia akhirnya bisa sampai ke sebuah kursi dan membaca tulisan Yunya Merchant Group di buku yang ada di situ. Dia mengatakan bahwa dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah sebuah grup dagang besar di dekat Gunung Jua, dan anehnya dia tahu itu meski tidak pernah punya urusan dengan kelompok dagang. Dan pemilik tubuh ini adalah putra sulung bernama Lie Jinon. Semua surat di ruangan itu ditujukan kepadanya. Ada yang isinya meminta uang, ada juga yang mengajaknya berjudi, bahkan ada yang dari wanita panggilan. Wuang menyimpulkan bahwa orang ini adalah pecundang. Ini bukan sihir atau topeng, dan dia juga tidak merasakan hal aneh di tubuhnya. Yang berarti, dia telah bereinkarnasi ke dalam tubuh orang ini. Dia menghela napas dan berkata bahwa pikirannya mungkin sudah gila. Tiba-tiba, seorang pria berteriak dan masuk ke dalam kamar, menyambut Wuang dengan pose heboh.
namanya Gong Shon, tabib pribadinya. Wang langsung merasa risih melihat tingkahnya dan bertanya-tanya siapa dia. Gong mengatakan bahwa dia dengar ada yang aneh dengan Wang dan dia sangat khawatir. Gong mulai memeriksa denyut nadinya, tapi Wang menarik tangannya dan berkata, tak perlu khawatir. Gong berkata, dia senang mendengarnya dan sudah menyiapkan makanan seperti biasanya. Mereka membawa sup ayam masuk, tapi Wang berkata bahwa Gong benar-benar bajingan busuk. Bagi orang sehat, itu memang hidangan yang enak, tapi untuk orang yang sakit dan lemah, itu adalah racun. Dia mungkin memeriksa nadinya karena khawatir Wang terlalu sehat, dan ternyata Gong ini tidak lain hanyalah ular berbisa. Gong mengatakan bahwa jika Wang makan dengan baik, dia bisa mengikuti kompetisi bela diri naga dan phoenix. Wang lalu bertanya sudah berapa tahun kompetisi itu diadakan. Gong menjawab sekitar 200 tahun. Wang berkata, baiklah, lalu menyuruh Gong meninggalkan supnya saja. Dia bilang tak punya nafsu makan, dan mengusir Gong keluar sambil mengatakan bahwa dia ingin tidur. Saat menutup pintu, dia menghela napas dan berkata bahwa itu berarti kematiannya belum terlalu lama. Itu bagus, karena faksi iblis kemungkinan masih hidup, termasuk si tabib ular itu. Ada banyak orang yang layak dipukul. Tapi kali ini, dia tidak akan memberi mereka kesempatan lebih dari satu pukulan. Adegan beralih ke waktu berikutnya. Beberapa pelayan terlihat terkejut, karena sebelumnya dia hanya makan bubur. Tapi sekarang nafsu makannya luar biasa, dan dia juga mulai rutin berolahraga. Dia membuka pintu dengan keras, dan kita melihat bahwa dia bukan lagi pria lemah seperti dulu. Kita akan menyebutnya Jinon sekarang, karena dia ada di dalam tubuh itu. Dia bertanya, apakah sarapannya sudah disiapkan, lalu mendekati makanan sambil berpakaian dan berkata, pertahankan seperti ini terus. Saat para pelayan pergi, mereka berkata dia sekarang terlihat jauh lebih sehat. Lalu tabibnya mengetuk pintu saat Jinon hendak mulai sarapan. Para pelayan perempuan melihat Jinon yang sedang makan, tampak tak senang dan bertanya-tanya, apakah mereka harus membiarkan tabib masuk atau tidak. Jinon menyuruhnya masuk, dan saat Gong masuk, dia malah menabrak salah satu pelayan. Jinon berkata bahwa dia benar-benar kasar. Si ular mulai pura-pura senang, dan itu justru makin membuat Jinon kesal karena dia tidak mengerti kenapa Gong seperti sedang menjilatnya. Jinon tersenyum, berkata bahwa dia ingin menangkap tikus ini. Jinon bertanya apa yang dibutuhkan Gong, yang langsung membuat Gong panik. Gong berkata bahwa dia datang karena tak mendengar kabar darinya sama sekali dan merasa kesepian. Lalu dia mengomentari betapa sehatnya Jinon terlihat sekarang dan mengatakan bahwa semua usahanya jadi terasa sia-sia. Jinon bertanya maksudnya apa? Apakah maksudnya saat Gong mencoba membunuhnya dengan sup ayam itu? Gong terkejut dan berkata bahwa itu hanya kesalahpahaman. Sup itu adalah tonik bergizi. Jinon berkata, kau nyaris berhasil menipuku. Gong mengingatkan bahwa dia adalah tabib dan berkata, jika dia tidak diterima, dia akan pergi saja. Saat Gong hendak pergi, Jinon memanggilnya. Jinon berkata, tadi kau datang tanpa dipanggil, sekarang kau mau pergi tanpa disuruh. Jadi sebenarnya siapa tuan rumah di sini? Aku atau kau? Jinon tertawa, lalu berkata dia hanya bercanda. Gong ikut tertawa gugup. Jinon lalu berkata bahwa dia ingin menulis surat dan menyuruh Gong mengambilkan alat tulis. Saat Gong melakukannya, Jinon berkata dia akan mendiktekan isi suratnya. Karena penyakitku yang begitu parah, aku akan tinggal di villa untuk sementara waktu. Karena hidupku ini begitu keras kepala hingga enggan berakhir, aku ingin diberi nasihat tentang apa yang sebaiknya kulakukan selanjutnya. Gong membeku saat Jinon bertanya, kenapa dia tidak menulis. Gong tertawa gugup dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Namun tiba-tiba, sumpit melesat tepat ke lehernya, menancap ke dinding. Dia merasakan lehernya berdarah saat Jinon berkata, kau bukan orang yang kuingat. Gong yang panik bertanya apa maksudnya. Jinon melanjutkan, pertama-tama, sup itu bagi orang biasa memang tonik yang menyehatkan, tapi untukku, jelas itu racun. Dan kau tahu itu. Jinon bertanya apakah Gong pikir dia tidak akan sadar kalau denyut nadinya sedang diperiksa. Terlebih lagi, saat dia bilang untuk tinggalkan makanan karena tidak nafsu makan, Gong tidak bisa menyembunyikan niat membunuh dan kemarahannya. Sudah jelas Gong tidak bertindak sendirian. Jinon ingin tahu siapa yang memberinya perintah. Gong bertanya kenapa Jinon melakukan ini dan kenapa dia menaruh curiga pada pria sebaik dirinya. Dia menghela napas, tapi Jinon menatapnya tajam. Gong langsung berhenti berpura-pura. Jinon berkata bahwa dia hanya mencoba memberinya jalan keluar yang terhormat, tapi ternyata dia hanya orang bodoh. Gong melirik ke arah para pelayan dan berkata bahwa mereka juga harus dibunuh sambil mengeluarkan jarum tersembunyi. Jinon langsung menghantam kepalanya dari atas dengan telapak tangan. Gong mulai memuntahkan darah. Jinon berkata kepadanya untuk berhenti membuat ide-ide aneh dan cukup dengarkan saat dia sedang berbicara. Jinon berkata bahwa tangannya terasa sakit dan tubuh ini memang menyedihkan. Dia harus segera memulihkan kekuatannya. Begitu kekuatannya kembali, tidak peduli siapa dalangnya, bahkan jika itu seluruh serikat dagang Union sekalipun, begitu dia kembali, dia akan menyelidiki Gong sampai tuntas. Tiba-tiba dia mulai merasakan sakit kepala tajam dan bertanya-tanya dari mana rasa sakit itu berasal. Dia mendengar seseorang memanggilnya. Ingatan-ingatan mulai membanjiri pikirannya. Semuanya milik pemilik tubuh asli ini. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia berkata, sekarang aku mengerti. Sebagai putra sulung dari kelompok dagang, dia tidak sepintar adik keduanya, tidak sekuat adik ketiganya. Dia adalah kakak yang serba kekurangan. Dia mencoba menutupi kekurangannya dengan uang, namun akhirnya hanya mencari pelarian lewat kenikmatan sederhana. Saat dia menyadari kesalahannya dan menoleh ke belakang, semuanya sudah terlalu terlambat. Dia pun dikirim ke villa ini. Jika ingatannya benar, keluarga besarnya bahkan tidak peduli dengan tempat ini. Masalah utamanya dulu adalah bereinkarnasi tanpa mewarisi ingatan tubuh ini. Tapi sekarang dia bisa fokus penuh pada seni bela diri. Dia tak percaya tubuh sebaik ini sebelumnya telah disia
disia-siakan. Dengan pengetahuannya, dia yakin bisa mencapai tingkat tinggi dalam waktu singkat. Lalu dia menyadari hal lain saat melihat semua uang yang dimilikinya. Dia berkata bahwa tak ada barang kesehatan yang tidak bisa dia beli. Dia melihat ke arah mayat Gong dan berkata bahwa dia harus menguburnya. Dia tak menyangka telah membunuhnya, tapi sepertinya dia memang telah menggoreng otaknya. Musim mulai berganti di seluruh kediaman. Kita melompat ke 1 tahun kemudian. Seorang pria masuk melalui gerbang, mengatakan bahwa dia membawa surat untuk Tuan Muda. Dia adalah salah satu anggota pasukan penjaga dari Serikat Dagang Union bernama Mok In Seup. Salah satu pelayan mengatakan bahwa Tuan Muda sedang berlatih. Seup melihat ke arah Jinon yang sedang bermeditasi dan berkata, "Tidak mungkin itu Tuan Muda yang dulu aku kenal. Selama waktu ini, inti energi miliknya telah terbentuk. Dia mengukir semua seni bela diri penting untuk bertahan hidup ke dalam tubuh ini. Itu adalah Enlightened Mobility Art, seni gerak tercerahkan, Enlightened Body Art, seni tubuh tercerahkan, dan Rapid Stride, langkah kilat, serta satu seni bela diri yang memungkinkannya mengendalikan petir, White Lightning 10 Face Art. Saat ini dia telah mencapai fase keempat. Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Dia melompat dari tanah, menggunakan tangannya sebagai tumpuan, kemudian menendang sehelai daun yang jatuh hingga terbelah menjadi 4 bagian. Namun dia belum puas, sambil berkata, masih belum cukup. In Seup memanggilnya dan memperkenalkan diri, mengatakan bahwa dia datang membawa surat dari keluarga utama. Jinon menyuruhnya memberikan surat itu, tapi In Seup masih sulit percaya karena dia masih mengingat Jinon seperti anak yang sedang menunggu ajalnya. Jinon menyuruhnya berhenti membuatnya menunggu. Saat dia mulai membaca surat itu, kita mengetahui bahwa ayahnya telah jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur. Namun surat itu tidak menjelaskan penyebab sakitnya. In Seup berkata bahwa dia rasa tahu penyebabnya. Itu karena klan Ouyang. Dia bertanya, apakah Jinon tahu bahwa mereka telah membayar upeti kepada klan itu dengan dalih perlindungan? Pembayaran itu terus menumpuk hingga menjadi beban yang tak tertahankan. Jinon bertanya, apakah mereka melakukan sesuatu sehingga tarifnya naik? In Seup menjawab, tentu tidak. Mereka itu hanya anjing. Bahkan saat Sekte Dewa Kecil mencoba mengenakan pajak dagang gila-gilaan, klan Ouyang bilang mereka hanya akan bertemu dengan klan utama Yunya jika ada masalah serius. Tapi nyatanya, mereka tidak melakukan apapun. Kapten penjaga mereka bahkan tidak bisa memprotes karena yang mereka hadapi adalah Ouyang. Jinon berkata bahwa dia mengenal nama itu. Dia adalah sosok terkenal di Zhonghu, cukup kuat sehingga Jinon saja tahu namanya. Artinya, dia pasti merasa para pedagang berada di bawah kekuasaannya. Jadi, kalau Jinon turun tangan langsung, masalahnya bisa selesai. In Seup bertanya-tanya apa maksud Jinon dengan menangani mereka, tapi kemudian dia juga menyebut alasan lain ayah Jinon jatuh sakit. Telah terjadi pertarungan pedang antara dua adik Jinon. Setelah melihat mereka bertarung, sang ayah langsung roboh. Jinon bertanya apakah ayahnya jatuh karena marah. In Seup menjawab, iya. Jinon tidak percaya mereka sampai bertarung dengan pedang di depan ayah mereka sendiri. In Seup mencoba menenangkan Jinon agar tidak khawatir, tapi Jinon berkata, tidak. Dia menyuruh In Seup menyimpan surat itu, lalu berdiri dan menatapnya dari atas sambil berkata bahwa dia akan pergi sendiri. Lalu adegan berpindah ke In Seup yang sedang memberitahu para penjaga lain bahwa Jinon telah berubah. Katanya, sekarang Jinon benar-benar menjadi ahli bela diri sejati dan memiliki tubuh yang luar biasa. Penjaga lainnya saling pandang, lalu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka bertanya apakah dia sedang mengonsumsi sesuatu. Mereka bercanda bahwa Jinon selalu bersama para wanita, jadi mungkin dia hanya jago di ranjang. Salah satu dari mereka bahkan berkata kalau begitu, dia adalah pendekar legendaris di kasur. Lalu mereka bilang ke In Seup, kalau mau bercanda, setidaknya buat yang masuk akal. Mereka berkata bahwa wakil kapten punya pacar saja akan lebih masuk akal. Tiba-tiba, wakil kapten muncul tepat di belakang mereka dan bertanya apakah Tuan Muda sudah benar-benar pulih. Inilah Hanyop, wakil kapten pasukan penjaga. Hanyop berkata bahwa tubuh Jinon memang selalu bagus. Lalu bertanya ke In Seup apakah dia tahu kapan Jinon akan kembali. In Seup berkata bahwa dia tidak tahu, tapi tiba-tiba seseorang berteriak bahwa Jinon sudah datang. In Seup berkata, itu dia. Para penjaga berkata, saatnya menyambut Tuan Muda. Namun salah satu dari mereka berkata, aku malas bangun hanya demi sampah seperti dia. Hanyop langsung mengingatkan mereka, siapa yang menggaji kalian? Jinon mendekati gedung utama, melihat sekeliling dan berkata, gila, Serikat Pedagang Union benar-benar punya dana besar. Untuk bisa membangun sesuatu sebesar ini, ternyata dia bukan cuma orang kaya biasa. Dia benar-benar lahir dengan sendok perak. Kepada dua pelayannya, dia berkata bahwa dia akan menemui ayahnya dan mereka boleh beristirahat dulu. Tapi saat dia melangkah pergi, dia merasa aneh karena tidak ada satupun orang yang menyambutnya. Tiba-tiba dia mendengar banyak langkah kaki. Saat dia menoleh, semua penjaga menyambutnya kembali dengan hangat. Hanyop menyambutnya dengan membungkuk. Dia berkata bahwa Jinon nyaris tak bisa dikenali, tapi dia lega melihatnya sehat. Salah satu penjaga lain bergumam apakah Hanyop tidak punya harga diri karena Jinon dulu adalah orang kasar yang suka merendahkan orang lain. Dia yakin Jinon akan kembali jadi bahan ejekan seperti dulu. Namun Jinon menyatukan kedua tangannya dan berkata, sambutan yang cukup hangat, padahal aku ini cuma biang masalah. Terima kasih semuanya. Para penjaga terkejut karena itu adalah pertama kalinya Jinon menyapa mereka seperti itu. In Seup berkata, kan sudah kubilang dia berubah. Yang lain mengangguk dan berkata, kau benar. Hanyop memandangnya dan tersenyum hangat. Mereka semua setuju. Sekarang Jinon terasa seperti sekutu, bukan musuh. Di dalam gedung, Hanyop berkata bahwa dia sudah memberitahu ayahnya tentang kedatangan Jinon. Saat Jinon hendak masuk, seseorang lain juga datang sambil berkata bahwa dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia meletakkan tangannya di pundak Jinon. Ini adalah adik bungsunya, Jaon. Jinon tidak mengatakan apapun, tapi Jaon berkata
berkata ekspresinya sekarang berbeda, bahkan bisa menatap tajam. Lalu Jaon mulai mencengkram pundaknya. Hanyop berkata, sepertinya dia kembali hanya untuk dipukuli lagi seperti dulu. Untuk mencegah sesuatu terjadi, dia berkata, mereka sudah lama tidak bertemu, pasti senang bisa bertemu lagi. Jaon malah menamparnya dan berkata, siapa kau berani-beraninya menyentuhku? Jinon hanya memandangi Jaon yang melanjutkan perkataannya kepada Hanyop. Sudah kesal rasanya harus berurusan dengan sampah. Sekarang kau malah semakin menjadi. Akan kuajarkan pelajaran biar kau tak berani menatapku lagi. Tapi Jinon malah menyentuh pipinya sambil berkata, adik, lalu menampar balik dengan sangat keras, hingga Jaon memuntahkan darah dan jatuh ke belakang dengan ekspresi bingung. Hanyop sampai terdiam tak bisa berkata apa-apa. Jaon marah, apa-apaan ini? Kau pikir kau sedang apa? Jinon berkata bahwa tadi dia sangat bersemangat saat datang ke sini, sambil mencengkram pundak Jaon seperti yang dilakukan sebelumnya. Jaon mulai menjerit kesakitan sambil berteriak, kau gila? Jinon berkata, jangan panggil aku macam-macam, mulai sekarang panggil aku kakak. Sementara itu, di sisi lain rumah besar, seseorang berjalan sambil mendengar para penjaga bergosip. Itu adalah anak kedua keluarga tersebut, Huon, yang juga merupakan pengawas untuk kelompok dagang. Dia bertanya apa yang sedang terjadi. Hanyop menjelaskan bahwa dua saudaranya sedang bertengkar. Huon langsung menebak bahwa Jaon pasti sedang mengganggu kakaknya lagi, dan bertanya kenapa mereka tidak menghentikannya. Menurutnya, kakak mereka itu lemah. Huon langsung berlari menuju arah suara teriakan saat Jinon sedang mengatakan pada adiknya untuk diam karena mereka berada di depan kamar ayah. Dia melihat Huon yang tampak bingung. Mereka lalu menuju ruangan lain saat Huon mulai menyeduh teh. Jaon masih terus dimarahi. Dia berkata bahwa dia mendengar kakaknya sudah kembali. Jadi dia datang untuk memeriksa dan ternyata Jinon tampak sehat. Jinon menjawab bahwa dia baik-baik saja. Sambil melihat luka di tangannya, dia bertanya apakah itu ulah Jaon. Jaon menjawab, ya, tapi katanya itu tidak terlalu parah. Jinon langsung mengangkat tangannya dan menamparnya sekali lagi hingga darah mengucur dari hidung Jaon. Jinon berkata, jangan pernah lagi mengangkat pedang kepada saudaramu kecuali kau ingin dipukuli. Jaon benar-benar terlihat ditundukkan. Dia tidak percaya. Dulu Jinon sangat lemah, tapi kini dia dipukul habis-habisan. Huon justru merasa senang adiknya diberi pelajaran. Namun dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah perlindungan karena Jinon tampak seperti orang yang berbeda. Jinon mengangguk dan berkata, matamu tajam. Kemudian dia melihat sesuatu di atas meja dan bertanya, apa ini? Huon menjawab bahwa itu adalah daftar pegawai dan dia harus membawanya ke ruang konferensi. Saat mulai membaca daftar itu, Jinon berkata ingin tahu siapa yang merekomendasikan Gong Son. Tapi ternyata itu tidak perlu, karena orang yang bertanggung jawab atas semuanya adalah Ouyang Hu. Jinon meletakkan gulungan itu sambil memanggil kedua adiknya. Dia berkata bahwa dia perlu tahu sekarang juga apakah ada dari mereka yang bekerja sama dengan klan Ouyang. Keduanya tampak terkejut. Huon panik dan bertanya, apakah Jinon benar-benar mengira itu mungkin? Bahkan Jaon berkata bahwa itu konyol. Dia menegaskan bahwa dia lebih baik mati daripada membiarkan kelompok asing mengambil alih klan mereka. Klan ini dibangun ayah kita dengan susah payah. Jinon senang mendengarnya dan berkata, kalau begitu, aku tidak perlu membunuh kalian. Kemudian dia bertanya, apakah semua petinggi akan hadir di konferensi besok? Mereka menjawab, ya. Jinon berkata, kalau begitu, aku akan datang. Lalu dia berjalan pergi. Mereka bertanya, mau kemana? Jinon menjawab, menemui ayah. Setelah dia pergi, mereka hanya bisa terdiam dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi di rumah perlindungan itu? Di kamar ayahnya, pelayan mengatakan bahwa putra sulung sudah tiba. Sang ayah berkata, suruh masuk. Saat Jinon masuk, ayahnya menatapnya. Diketahui bahwa nama ayahnya adalah Xiong Mean. Dia bertanya, ada apa semua keributan di luar tadi? Jinon tidak menjawab, hanya duduk dan berkata bahwa dia mendengar ayahnya sedang stres. Min menjawab, ya, aku selalu berada di bawah tekanan, tapi sekarang aku sudah tua dan tak kuat menanggungnya. Dia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Jinon sambil berkata, kau telah banyak berubah ke arah yang lebih baik. Tapi dia juga berkata, wajahnya terlihat berbeda, lalu tertawa dan berkata, aku senang melihatmu baik-baik saja. Jinon mengiyakan, tapi dalam hati merasa aneh. Dia tumbuh tanpa orang tua, jadi dia tak tahu bagaimana rasanya punya ayah. Namun dari ingatan Jinon, ayahnya adalah sosok besar yang hebat dan sangat mencintai anaknya, bahkan di masa sulit sekalipun. Namun kini dia bertanya-tanya, kapan ayah menjadi sekecil ini? Jinon berkata, agar ayahnya tidak khawatir. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyingkirkan sumber stresmu. Aku akan mengurusnya, supaya ayah bisa beristirahat dengan tenang. Sang ayah bertanya, apa maksudmu dengan menyingkirkan? Dengan senyum jahat, Jinon menjawab, tenang saja. Ayahnya berkata, senyumanmu itu menyeramkan. Suasana hari berikutnya di ruang konferensi. Semua orang sudah hadir. Yang akhirnya muncul. Dia adalah master bela diri dari klan Ouyang. Anak buahnya mulai berbisik setelah melihat Jinon. Mereka semua bertanya-tanya, apa yang dilakukan putra sulung di sini? Mereka menoleh ke arah Hu yang mulai tertawa. Katanya, dia pasti cemas kehilangan posisinya di grup. Beberapa saat kemudian dalam rapat, Huon berkata, kalau tidak ada yang ingin dibicarakan, kita lanjut ke topik berikutnya. Namun Hu mengangkat tangan, berkata dia punya sesuatu. Dia mendengar bahwa tuan muda pertama kembali tanpa pengawal, jadi dia ingin merekomendasikan satu. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah Hu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, karena terlalu banyak orang dari klan Ouyang yang sudah masuk ke grup Yunya. Tiba-tiba sebatang tusuk gigi meluncur dan memecahkan cangkir Hu. Hu berkata bahwa tangannya terpeleset, lalu meminta maaf pada pria tadi. Para penjaga ingin berbicara, tapi tak berani. Hu kemudian
kemudian berkata, kalau tak ada yang ingin bicara, kita lanjut. Tapi Jinon angkat bicara. Saya punya keluhan. Dia berjalan maju ke arah Hu sambil berkata bahwa dia juga ingin memberi usulan untuk memecat kepala pasukan pengawal. Semua orang terkejut. Anak buah Hu mulai tertawa, mengatakan bahwa itu lelucon yang buruk. Bahkan Hu tertawa sambil bertanya, kau sungguh ingin memecatku? Lalu dia mengejek bahwa Jinon pasti terlalu lama terbaring sakit, sampai lupa bahwa dia tak punya kuasa soal itu. Tapi Jinon hanya tertawa kecil dan berkata, oh begitu ya? Lalu dia menarik mundur tinjunya dan menatap Hu tajam. Boom! Ledakan besar terjadi akibat pukulannya, mengirim puing-puing kemana-mana. Setelah debu mereda, Hu terlihat tertegun dan bingung. Jinon berkata, kau pasti sudah lupa, sejak kau mulai merasa berkuasa. Tapi ingat, serikat dagang Union ini milikku. Kilas balik sebelum rapat. Huon bertanya, apa kau benar-benar berniat memecat Hu? Dia memperingatkan, kita ini cuma kelompok pedagang. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Jinon berhenti berjalan dan bertanya, apakah kau tahu apa yang terjadi saat seorang seniman bela diri Jonghu diremehkan? Orang yang meremehkan itu akan dimangsa. Lalu dia berkata, lihat saja keadaan grup kita sekarang. Mereka sedang melahap kita hidup-hidup. Huon menyadari Jinon benar dan bertanya-tanya sejak kapan klan O yang bisa menyusup sebanyak itu. Jinon berkata, tenang saja, sebagai kakakmu, aku yang akan mengurus ini. Kembali ke waktu sekarang. Huon terlihat sangat gugup dan berkata, jadi, seperti ini caramu menyelesaikannya? Anak buah Hu mulai menghunus pedang mereka sambil berteriak. Hu bertanya-tanya, dia ini sedang merencanakan apa? Sudah gila ya? Hanyop langsung berkata, kalian mau mati ya? Berani-beraninya mengacungkan pedang pada tuan muda pertama. Para pria siap-siap berantem. Ini mulai kayak pertarungan antar geng. Jinon berkata, benar juga, itu sangat kurang ajar. Dengan ekspresi marah, dia bertanya apakah mereka benar-benar akan mengacungkan pedang pada majikan mereka sendiri. Dia bergumam, mereka ini beneran cari mati. Tapi karena aku sedikit merasa bersalah pada Hu, aku akan anggap ini sebagai kompensasi. Hu bingung, apa maksudmu merasa bersalah? Jinon menjawab, kau menghancurkan rencana pensiunmu sendiri. Kau menyuruh Gongsun membunuhku. Kau yang menyebabkan semua ini. Kau menyebabkan pertengkaran antara saudara-saudaraku yang akhirnya membuat ayahku jatuh sakit. Kalau saja kau berhasil mempengaruhi salah satu dari mereka, kau bisa mengambil alih seluruh grup tanpa menggerakkan satu jari pun. Hu tertawa. Omong kosong, itu delusi murni. Jinon berjalan mendekat, semuanya berubah ketika Gongsun yang seharusnya membunuhnya malah tewas di tangannya sendiri. Itu saat takdir memutuskan siapa yang layak bertahan. Hu terkejut. Kau benar-benar membunuh Gong? Jinon dengan tenang berkata, tenang saja, dia aku kirim hanya dengan satu pukulan. Kalau kau memang mau melahap kelompok pedagang, kau harusnya berusaha lebih keras. Aku akan mengajukan tuntutan atas kerusakan yang kau timbulkan. Hu mulai menyiapkan serangan telapak tangannya. Jinon tersenyum kecil. Jadi ini yang kau tunggu-tunggu. Hu melompat menyerangnya. Dasar cari mati. Jinon mengepalkan tinjunya dan menyambut serangan telapak Hu, menciptakan gelombang kejut di seluruh ruangan. Anak buah Hu sampai harus menahan diri agar tidak terlempar. Hu terkejut dengan energi petir yang muncul. Dia bingung. Apa dia belajar bela diri? Anak buah Hu juga terkejut Jinon ternyata bisa bela diri. Jinon bertanya, tak masalah kan kalau aku menyerangmu padahal kau baru pulih? Hu menjawab, tak masalah. Kalau ini duel resmi. Hu semakin kesal. Kau sombong sekali. Dasar anak ingusan baru belajar terbang. Dengan lantang, dia berteriak atas nama klan Ouyang dan dengan persetujuan Jinon, duel resmi dimulai. Jinon mengangkat tangannya. Tidak, ini duel hidup atau mati. Hu berkata, kau pasti belajar dari sekte hebat. Kemampuanmu memang lumayan, tapi pengalamanmu masih kurang. Dan sekarang kau akan tahu perbedaannya. Jinon menghindar ke bawah, membuat Hu bingung kemana dia pergi. Jinon mulai mengisi pukulannya dengan energi. Aku tak butuh orang sepertimu untuk menjelaskan soal pengalaman. Pukulan lurus ke perut. Hu terpental tinggi ke udara sambil memuntahkan darah. Dia berpikir, dari mana kekuatan monster ini? Jinon berkata, aku akan tunjukkan padamu apa itu perbedaan pengalaman yang sebenarnya. Masih melayang di udara, Jinon menutup jarak dengan jurus Enlightened Mobility Art. Dia mengayunkan pukulan, tapi Hu berhasil menangkisnya. Mereka mulai bertukar serangan, bergerak ke seluruh ruangan, namun Hu terus dalam posisi bertahan. Dia kesulitan setiap kali menangkis. Hu berpikir, ada yang aneh, ini bukan gaya bertarung pemula. Dia terasa seperti master sejati. Hu menggenggam pedangnya erat, mengeluarkan aura ungu, dan berkata, tak mungkin, anak buahnya kegirangan, dia akan menyelesaikannya. Hu berteriak, aku tidak akan kalah. Aku akan gunakan jurus pamungkasku, Three Form Sword Art. Dia berteriak bahwa Jinon hanyalah bocah tengik, tapi Jinon menggunakan Rapid Stride, menutup jarak secepat kilat. Hu kaget, kapan dia bisa sedekat ini? Tapi sudah terlambat. Jinon menarik tinjunya ke belakang. Selamat tinggal. Satu pukulan uppercut menghantam dagu Hu. Kalau ini turnamen Hajime no Ippo, semua komentator pasti bersorak. Hu terbang keluar menembus atap. Semua orang melihat ke atas, melihat lubang besar di langit-langit. Tak percaya apa yang baru saja terjadi. Melihat seorang master bela diri dilempar oleh putra sulung. Bahkan ayahnya ikut menyaksikan. Dokternya bertanya, apa yang terjadi? Sunman menyatukan tangannya. Sepertinya anakku telah belajar bela diri. Kembali ke pertempuran. Hu jatuh ke tanah di depan Jinon yang menatap ke bawah padanya. Hu tak bergerak. Darah mengalir dari mulutnya. Anak buah Hu berlari menghampiri, memanggil pemimpin mereka. Mereka menatap Jinon yang bertanya, apa kalian juga ingin mati? Hu sudah mati. Salah satu anak buahnya berkata, pertarungan tadi adil. Tapi jika klan Ouyang menuntut duel karena balas dendam, kami tidak bisa menghindarinya. Jinon menjawab, aku tidak pernah berharap bebas dari dendam. Kebaikan akan kubalas. Kebencian juga akan kubayar. Kalau ada yang tidak suka, tanggung jawab ada padaku sendiri. Bukan
pada kelompok dagang. Huan berkata, itu terlalu berbahaya. Jinon menjawab, aku sudah bilang, kelompok dagang ini milikku. Tapi juga milik ayahku. Juga milik para penjaga dan pelayan yang bekerja keras memberiku makan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mempermainkan kelompok dagangku. Kalau kalian mengerti, enyahlah. Kalian semua dipecat. In Seup terlihat hendak menangis. Anak buah Hu yang marah pergi sambil berkata, semoga sukses. Setelah mereka pergi, semua orang memandang Jinon. In Seup mulai gemetar dan menangis. Tapi salah satu pria menutup mulutnya. Kita seharusnya malu karena hanya berdiri diam sebagai penjaga. Jinon memanggil Huan. Aku butuh eliksir. Kau bilang akan bertanggung jawab, kan? Huan menjawab akan menyiapkan tonik kualitas terbaik karena dia juga harus membeli penjaga baru. Jinon bilang dia sudah punya orang yang cocok. Lalu terlihat seorang pria bertanya, benarkah itu Jinon? Kilas balik beberapa hari sebelumnya saat Jinon baru tiba, dia melihat Hanyop dan bertanya, kau sudah makan? Hanyop bilang belum karena sibuk sejak fajar. Jinon bilang dia tahu kenapa. Lalu menatap ke bawah, melihat anak buah Hu yang bersantai. Beberapa orang belum makan karena yang lain malas kerja. Mereka pikir bisa hidup dari uang orang lain, usir semua. Tapi masalahnya, aku butuh orang baru untuk menggantikan. Dia berpikir. Kupikir aku tahu tempatnya. Mereka masuk ke sebuah kasino gudang judi. Orang-orang melihatnya masuk dan berkata, itu si pecundang. Kupikir dia sudah mati. Dia pasti akan menghamburkan uang lagi. Dia menuju ruangan VIP. Penjaga melihatnya. Kau kembali? Mau jadi korban lagi? Tapi buru-buru memperbaiki kata-katanya. Maksudku mau memberi donasi besar? Jinon berkata, aku tidak mau si babi menyentuhku. Buka pintunya. Dia masuk. Di dalam, duduk seorang pria. Rubah beracun, Cholongho alias Mongho, dengan dua penjaga botak kembar, Yak Jimbo dan Mongbo. Mongho berkata sudah lama tak bertemu, dan menyuruh si kembar menyapa dengan benar. Mereka minta maaf. Jinon duduk, kita memang teman sejak kecil, tapi penuh dengan kekerasan satu arah dan pemerasan uang. Itu normal bagi anak muda. Ia bilang, kata teman punya arti yang berbeda bagi anak muda. Mongho berkata, karena Jinon sudah lama tidak datang, dia harusnya bersenang-senang sekarang. Pasti sudah gatal ingin berjudi. Padahal sebenarnya Mongho lah yang gatal ingin menguras uangnya. Ia bilang akan mentraktir sesuatu yang besar, tapi saat melihat Jinon diam saja, dia kesal dan bilang itu membuatnya jengkel. Jinon menjawab bahwa dia sedang berpikir. Mongho bertanya sedang memikirkan apa, dan Jinon menjawab apakah dia akan membunuhnya atau tidak. Dia bilang dia tidak butuh Mongho. Yang dia butuhkan adalah si kembar botak. Kemungkinan mereka hanya preman di bawah kendali Mongho dan terlalu berharga untuk dibiarkan membusuk bersamanya. Jinon berkata bahwa dia sudah membuat keputusan. Mongho bertanya apakah dia sedang mengabaikannya. Jinon menjawab pertama, serahkan kunci berangkasnya. Mongho menatapnya sebentar, lalu bertanya apakah dia hanya menginginkan uang. Jinon menjawab, ya, aku akan ambil semua uangnya dulu. Ia mulai membahas uang yang selama ini diperas darinya, dan apa yang seharusnya dia terima kembali. Menurut perhitungannya, totalnya seharusnya 100.000 niang. Mongho menatapnya lalu tertawa terbahak-bahak, menyebut Jinon seperti pelawak dan bertanya pada si kembar, apakah mereka juga mendengarnya. Dia berdiri sambil tertawa, mengatakan bahwa berangkas itu penuh dengan perhiasan, tapi semuanya miliknya. Tidak ada satupun yang diperuntukkan bagi Jinon. Kalau Jinon butuh uang, dia bisa meminjamkan. Lalu dia bertanya, mengapa tiba-tiba meminta kunci berangkas? Jinon duduk diam sesaat, dan Mongho bertanya dengan marah kenapa dia diabaikan selama ini, membuatnya sangat kesal. Dulu bertingkah lemah karena sakit, sekarang malah menatap tajam dan menuntut uang. Dia bilang Jinon harus sadar diri, mengingatkan siapa dirinya. Namun tetap diabaikan, ia menghela napas dan bertanya, apa yang salah denganmu? Sambil menjentikkan jari di depan wajah Jinon. Lalu dia memerintahkan si kembar botak untuk menghajar Jinon. Mereka maju dan mulai menangkapnya. Jinon berdiri dan mengejutkan salah satu dari mereka, mengatakan bahwa dia sudah cukup bersikap baik. Dia meraih lengan salah satu kembar, mencengkeramnya keras, lalu melemparkannya begitu jauh hingga menabrak pintu dan menghancurkannya. Yang satunya datang dengan pukulan dari atas, tapi Jinon menghindar ke bawah sambil menumpu dengan tangan di lantai. Jinon menghindar ke bawah, menendang lututnya hingga hancur. Dia meringis kesakitan. Orang itu jatuh kesakitan. Sementara Jinon berkata, ini cukup mengejutkan. Kembar yang lain kembali bangkit bersama saudaranya lagi. Jinon kagum. Kalian masih bangkit dengan tulang patah? Keren! Mereka berteriak menyerang. Jinon menghilang dan muncul di belakang mereka, menempelkan telapak tangan di kepala botak mereka. Kalian terlalu berharga untuk dibuang. Brak! Dia membenturkan kepala mereka. Diamlah di situ. Aku tidak akan memperingatkan 2 kali. Yang tersisa hanya Mongho, yang mulai gemetar dan berkata, aku pasti mati. Jinon tersenyum. Tinggal kau sekarang, sahabatku. Kalau kamu sudah menonton sampai akhir, tulis komentar agar aku tahu. Dan jangan lupa subscribe untuk video ini, beri like atau komentar agar channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton.